Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin, sahabat sekolah Al-Qasimi Channel, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa mengharap kehadiran anak-anak terbaik. Setiap orang tua pasti menginginkan dan mendambakan lahirnya anak-anak terbaik. Kualitas anaknya jauh lebih baik daripada dirinya. Itulah harapan setiap orang tua. Namun di sisi lain, setiap mukmin juga menyadari bahwa ia memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang berkualitas, terhindar dari api neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Namun orang tua juga menyadari bahwa kemampuan dia untuk mendidik anak-anaknya tentulah tidak menjadi jaminan anak itu akan mampu tampil menjadi sosok anak yang terbaik. Karena seorang mukmin menyadari bahwa segala sesuatu yang ia lakukan semata-mata atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ia mampu mendidik anaknya, memberikan sekolah terbaik, memberikan nafkah terbaik, itu juga karena rezeki dari Allah. Allah yang membukakan hati kita, melapangkan usaha kita, sehingga bisa memberikan hal-hal terbaik kepada anak-anak kita. Maka di samping usaha, hal yang paling sangat penting yang menjadi upaya orang tua untuk melahirkan anak-anak terbaik itu adalah dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menuntun kita untuk mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang terbaik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladih." Ada 3 orang yang kata Nabi yang doanya pasti terkabulkan. Jangan ragu lagi lah tentang hal itu. Yaitu doa orang yang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Da'watul walidi ala waladi. Dan ternyata orang tua itu salah satu metode terbaik untuk mendidik anak itu memang berdoa kepada Allah. Dan doa orang tua itu tanpa hijab diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tua itu mendoakan anak-anak. Saudaraku, uniknya dalam Al-Qur'an kita bisa belajar kepada para nabi dan orang-orang soleh bagaimana mereka mendidik anak mereka juga dengan berdoa kepada Allah. Paling tidak ada 3 doa yang dijelaskan dalam Al-Quran terkait pengharapan agar lahirnya anak-anak terbaik dari generasi mereka itu sendiri. Yang pertama adalah kita bisa melihat dalam Quran surah Ali Imran ayat 38. Ini adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika dia sudah di usia yang amat renta, dia menginginkan seorang anak yang akan mampu mewarisi dakwahnya. Dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Jadi dia menggunakan istilah zurriyatan thayyibah, keturunan yang thayyib, yang baik. Nah, apa makna zurriyatan thayyibah itu? Thayyibah itu memang secara umum artinya baik, tetapi juga mengandung makna ketaatan dan kesalehan. Bahwa Zuhaili misalnya dalam tafsir Al-Munir mengutip hadis Rasulullah SAW ketika menafsirkan ayat ini. Ayyu rajulin mata wa taraka zurriyatan thayyibah ajrallahu lahu misla ajri amalihim wa lam yanqus min ujurihim syai'a. Barang siapa yang wafat dan meninggalkan keturunan yang thayyib, yang thayyibah, maka Allah memberinya pahala seperti pahala amal keturunannya tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Jadi hadis ini juga menggunakan kata-kata zurriyatan thayyibah. Apa maknanya? Kalau kita lihat dalam kitab Mufradat
fi Gharibil Quran karya Syekh Raghib Al-Asfahani, dia mengatakan bahwa makna asal dari thayyibah itu adalah sesuatu yang dapat membuat enak anggota tubuh dan dapat memberikan kenikmatan jiwa. Makanya ada juga ayat yang menyebut dengan uh, halalan thayyibah. Halalan thayyibah itu tadi, dia makanan yang bergizi, ya, yang membuat tubuh kita sehat, tetapi juga memberikan kenikmatan pada jiwa kita. Jadi fisik dan rohani akan terbentuk ketika kita memakan, di mana makanan itu adalah halal dan thayyibah. Namun kata beliau, apabila kata thayyibah disandingkan dengan kata manusia, maknanya adalah orang-orang yang terhindar dari buruknya kebodohan, kefasikan, dan perbuatan yang buruk, serta selalu mengisi dirinya dengan ilmu, iman, dan perbuatan yang baik. Dalam kitab ini, Raghib Al-Asfahani menggunakan kata mahasinil a'mal, yaitu amal yang baik, amal yang ihsan. Jadi kata kuncinya adalah keturunan thayyibah itu adalah keturunan yang baik, kebaikannya itu terlihat dari kemampuannya memiliki ilmu yang luas, iman yang mantap, lalu melahirkan akhlak mulia. Tentu dia terhindar dari keburukan-keburukan, buruknya kejahilan atau kebodohan, kefasikan, bahkan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Nah, inilah profil anak ideal yang diinginkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Bahkan dalam surah Maryam di awal-awal dijelaskan juga di mana Nabi Zakaria menginginkan kehadiran seorang anak. Dia mengatakan, "Fahabli min ladunka waliya." Ya Allah, anugerahkanlah aku keturunan dari sisi Engkau, yaitu seorang putra. Karena aku ingin dia menjadi pewaris bagiku, mewarisi perjuangan dakwahku untuk keluarga, untuk umat kemudian hari. Jadi dia bukan menginginkan anaknya dibangga-banggakan, tidak. Tetapi dia menginginkan anak itu mampu mewarisi perjuangannya untuk berdakwah, menegakkan agama Allah. Waj'alhu rabbi radiyah. Ya Allah, jadikanlah anak itu nantinya yang mendapatkan keridhaan dari Engkau, ya Allah. Nah, inilah anak thayyibah itu. Mereka beriman, kemudian mereka berilmu, lalu beramal kebajikan, sehingga mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, profil yang kedua adalah qurrata a'yun. Dan ini juga menjadi doa dalam surah Al-Furqan ayat 74. Disebut dengan doa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah jelaskan bagaimana posisi anak dalam Al-Quran. Ada sebagai fitnah, ada sebagai aduun, ada sebagai zinah, juga ada qurrata a'yun. Dan ternyata qurrata a'yun ini juga merupakan doa dari hamba-hamba Allah yang maha pengasih, hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Mereka juga menginginkan agar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga berupa istri atau pasangan mereka dan keturunan mereka yang menyenangkan hati, yang menyejukkan pandangan. Bahkan mereka juga berharap mereka mampu menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Coba kita lihat apa makna qurrata a'yun. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa qurrata a'yun adalah penyenang hati karena melihat anak tersebut taat kepada Allah. Ketaatan anak tersebut dapat menenteramkan jiwa, menenangkan hati, dan mereka menjadi imam-imam dan teladan bagi mereka, yaitu anak-anak dan istri mereka dalam sebuah kebajikan, dalam kebajikan. Dan tidak mungkin itu semua tercapai, melainkan orang yang menjadi penyeru kebenaran, orang yang bertakwa dan yang saleh. Jadi ini doa memang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ingat di sana akan terwujud dari orang-orang yang senantiasa menyeru kebenaran dan mereka bertakwa dan memiliki amal saleh. Maka kata Hasan al-Basri ketika mengomentari ayat ini, dinukil oleh Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, demi Allah, tidak ada yang lebih membahagiakan seorang muslim
dibanding melihat anak cucu, saudara dan orang-orang terkasihnya taat kepada Allah Subhanahu. Itulah makna dari qurrata a'yun itu sendiri yang menyenangkan dan membahagiakan seorang muslim karena mereka dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas juga mengomentari ayat ini. Yang mereka minta adalah keturunan yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, hati mereka pun akan bahagia karenanya, baik di dunia maupun di akhirat. Qurrata a'yun menimbulkan ketenangan, kesejukan, dan kebahagiaan bagi orang tuanya dunia akhirat. Sehingga Ibnu Katsir menegaskan, ibadur Rahman itu sangat menginginkan agar ibadah mereka tersambung dengan ibadah anak cucunya. Artinya apa? Ini doa ini tidak sekedar keinginan melahirkan anak-anak yang qurrata a'yun, tetapi mereka berupaya menjadikan mereka itu benar-benar menjadi sosok teladan, menjadi orang-orang soleh, sehingga kesalehan yang dia lakukan selama ini, keimanan yang telah ia pelihara, amal ibadah yang dia terapkan sehari-harinya, itu diwarisi, tersambung kepada anak cucunya, sehingga kebahagiaan orang tuanya juga langgeng nanti, bahagia bersama istri dan anak-anaknya. Dan itulah kebahagiaan tertinggi seperti yang dikatakan oleh Hasan al-Basri tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Profil anak yang ideal, anak terbaik yang selalu diharapkan seorang mukmin itu adalah seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Jadi, apa itu makna soleh? Dalam tafsir Al-Maraghi, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengatakan, anak soleh adalah anak yang taat, yang dapat membantunya dalam berdakwah. Membantu Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Jadi, persis sama seperti Nabi Zakaria alaihissalam yang kemudian nanti Allah anugerahkan kepadanya Nabi Yahya. Dan Nabi Ibrahim juga dengan doa ini, maka fafassarnahu bi ghulamin halim. Maka Allah juga menganugerahkan seorang anak yang santun. Itulah yang kita kenal Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan nenek moyang dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Al-Misbah juga dikatakan kata saleh itu berarti baik. Lawan katanya adalah fasad. Fasad itu artinya rusak. Maka anak yang soleh adalah anak yang beriman, taat, dan beramal kebajikan, sehingga terhindar dari perbuatan yang merusak, baik merusak dirinya, keluarga, atau merusak lingkungannya. Contohnya, kalau ada anak yang terlibat pada kasus narkoba, nauzubillah min dzalik, semoga Allah melindungi kita. Tapi kalau seandainya ada anak yang terlibat pada narkoba, sesungguhnya dia sudah merusak akalnya, merusak nama baik keluarganya, juga merusak lingkungan sekitarnya. Dia akan mengancam lingkungannya berbuat onar atau mengikuti keburukan-keburukan yang dia lakukan itu. Maka ini tidak tipe anak soleh. Tapi anak yang soleh itu adalah dia melakukan kebajikan-kebajikan. Kebajikan itu akan terhias, akan menghiasi dirinya, akan berdampak pada keluarganya dan lingkungannya, bukan justru melakukan kerusakan demi kerusakan. Maka inilah 3 profil anak ideal atau anak terbaik yang seharusnya diinginkan, didambakan oleh setiap orang tua, dan dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan anak yang soleh, kemudian qurrata a'yun, dan zuriatan thayyibah, anak yang baik. Nah, tentu doa ini tidak sekedar juga doa saja, karena pada hakikatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan diri kita sangat lemah dan hina, kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Lalu doa juga merupakan bagian dari ibadah karena ia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, maka akan kujawab, akan kuijabah doa itu. Tetapi ingat, ketika kita senantiasa berdoa tapi tak kunjung juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga introspeksi diri. Karena seperti yang dikatakan tadi, kita berdoa tetapi kita juga harus berupaya sekeras mungkin
untuk mendidik anak-anak kita dengan cara diri kita sendiri menjadi orang tua teladan. Kalau kita menginginkan anak yang soleh, maka marilah kita terlebih dahulu menjadi ayah yang soleh, menjadi orang tua yang soleh. Maka insya Allah, Allah akan mudahkan jalan kita untuk mendidik anak-anak yang soleh. Kalau kita menginginkan lahirnya generasi yang thayyibah, yang baik tadi, yang beriman, kemudian mereka berilmu, lalu beramal kebajikan, maka kita juga harus berupaya pula menjadi seorang ayah atau orang tua yang memiliki iman yang mantap, ilmu pengetahuan yang luas, lalu kita senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan, sehingga kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan jika kita menginginkan anak keturunan kita qurrata a'yun, yang menyenangkan, menyejukkan mata, membahagiakan kalbu kita, tidak saja di dunia, tapi kita berharap di akhirat, maka hal itu juga kita harus berupaya menjadi orang tua teladan. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah sebagai orang tua yang terdepan, menjadi orang-orang bertakwa. Karena itu juga menjadi kunci sukses bagi kita untuk berhasil mendidik keluarga kita, istri, anak-anak kita, agar mereka menjadi qurrata a'yun, menyenangkan hati kita dunia dan akhirat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba di antara hamba-hambanya yang beruntung, baik di dunia, tentu di akhirat kelak nanti. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.